memperlihatkan hasil eksplorasi Anda dari tipe data, bukan hanya yang seperti kemarin Anda tahu ini yang disebut integer, ini yang disebut float, ini yang disebut boolean, tetapi bagaimana Anda memasukkan tipe data itu dalam proses aritmatika, dalam melakukan perbandingan logika, dalam melakukan manipulasi string. Ada yang sudah eksplorasi sampai di situ, bagaimana Anda mengkreasikan list itu nggak melulu cuma Anda kasih data, kayak Anda bikin himpunan, terus gak diapa-apain. Harapan saya tuh justru ketika saya membuat Anda mengeksplorasi adalah ketika kamu punya dua data, dua variabel, bentuknya misalkan list, terus mau diapain listnya? Cara menghapus data di dalam list gimana, cara insertnya gimana, itu loh sebenarnya harapannya. Ya. Nah, sekarang yang saya mau tanya nih ke Anda semua di sini, siapa yang berani untuk menunjukkan hasil pekerjaan Anda di minggu lalu sampai dengan minggu ini? Silakan. Yang online. Silakan yang online. Maaf Ibu, izin bertanya. Yang Ya. tugas mengcasting tipe data ya Bu ya? Kemarin kan saya minta tipe datanya ditambahkan ya, eksplorasi ya. Sebenarnya cara mengeksplorasinya gimana, panduannya kan ada di RPS. Bisa ngapain aja nih? Itu ya. Kayak kemarin saya bilang, ini yang belum ada tapel, tambahkan tentang tapel. Tapi kan tidak melulu ketika Anda mengeksplorasi, Anda cuma bisa akhirnya, ya Bu, saya udah tahu Bu, cara nulis tapel harus pakai kurungnya kayak gimana. Kan nggak cuma sampai situ. Namanya mengeksplorasi, ya dimainin itu. Kalau Anda udah bisa ngambilin tapel, terus bisa ngapain? Tapel itu bisa ngapain aja? Oh, ternyata gue bisa nambahin anggota baru nih di tapel deh. Caranya gimana? Oh, gue bisa menghapus nih. Caranya gimana? Kayak gitu. Nah, sekarang ada tidak dari yang sudah Anda kerjakan di minggu ketiga, ada penambahan baru di minggu ini dari tugas yang saya berikan? Siapa yang bisa mempresentasikan tugasnya? Yang luring, daring, yang ada di dalam Zoom, silakan. Nggak ada yang mau presentasi? Yang di Zoom?
Nyalain semua kameranya yang di Zoom. Siapa yang mau presentasi memperlihatkan tugas yang sudah dikerjakan? Nggak ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau, saya nggak jadi ngajar hari ini. Mungkin saya boleh, Bu. Siapa? Givari ya? Iya. Boleh. Bentar, Bu. Iya, boleh. Givari boleh. Udah bisa share. Bu, maaf sebelumnya ini saya screen-nya yang PPT PowerPoint saya atau Jupyter Notebook saya aja? Pakai Jupyter aja ya, biar enak. Bisa nyoba-nyoba jadinya. Sudah terlihat belum, Bu? Udah lagi buka Zoom. Gedein dong browsernya, Givari. Ya. Coba. Seperti ini, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan, aman. Benar nih. Kelihatan, iya. Boleh Givari mulai ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givari, di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya eksplor dalam tipe data yang ada pada Python. Saya sudah menambahkan beberapa. Yang pertama saya ulangi lagi, yang saya akan menjelaskan tipe data string. Yang pertama saya kemarin sudah kan ya cara menggabungkan string, yaitu dengan cara variabel satu kita tulis variabelnya, lalu stringnya apa, kita print dengan menggunakan kata satu ditambah dengan ini apa namanya ketiknya untuk spasi dan kata dua. Lalu yang kedua adalah membuktikan tipe variabelnya. Ya, saya run dulu ya. Nah, kan saya ada nama saya Givari ya, yang dari menggabungkan string ini. Lalu yang kedua adalah membuktikan tipe variabelnya sehingga Python itu mengenali apa yang kita masukkan ya ke dalam programnya. Itu kelasnya ada str yaitu string dengan cara print. Habis itu sebelumnya kita tambahin type kata satu dan tambah kata dua yaitu variabelnya. Lalu yang ketiga adalah menghitung jumlah huruf dalam string gitu. Kita misalkan tulis ya panjang katanya itu adalah ini variabelnya, ditambahkan sintaksnya itu len, kata asal itu ditambah kata dua. Lalu kita print jumlah huruf di atas adalah panjang kata, maka jumlah huruf di atas adalah 16. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengecek komponen char atau karakter pada string. Misalkan A-nya itu sama dengan A, B-nya itu sama dengan B. Nah, ini satu-satunya variabelnya A in kata satu ditambah kata dua ini kira-kira ada tidak sih di kata-kata apa di kalimat ini? A itu ada ya true, maka jawabannya adalah true. Sedangkan kalau misalkan yang B itu satu sebagai B dalam kata satu dan kata dua ini ada atau tidak? Ya, karena di sini tidak ada, maka jawabannya di sini adalah false. Lalu yang terakhir adalah mengulang string dengan cara print kata satu ditambah spasi ini kata dua ditambah spasi lagi. Nah, sintaksnya adalah di sini dengan bintang 5 ini antara loopingnya. Seperti itu. Jadi nama saya Givari akan di looping selama jadi 5 kali. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah tipe data yang integer. Saya run dulu. Nah, di sini saya menggunakan tipe data integer adalah try dan accept. Try dan accept ini adalah artinya untuk apa? Ini try dan accept ini adalah ketika kalau misalkan kita error karena integernya tidak bisa menggunakan tipe datanya yang float atau koma, maka nanti akan muncul error kan. Nah, untuk lebih rapinya lagi saya menggunakan try dan accept. Misalkan saya menggunakan yang salah dulu ya, misalkan saya ketika 2,5 kan integer itu tidak bisa ya. Kalau misalkan itu nanti ada tulisan salah harus integer gitu. Nah, kalau misalkan saya yang benarnya misalkan 2 gitu, maaf salah. Misalkan 2 dan 2 lagi baru bisa seperti itu. Nah, ini untuk pembuktiannya juga saya tulisan kelasnya integer di sini print type plus integer. Seperti itu. Lalu ada lagi merubah tipe data integer ke float dan sebaliknya gitu. Misalkan A-nya itu 10, B-nya 15, C-nya itu adalah A ditambah B. Maka kan sebenarnya kan ini ya apa sih namanya masih dalam bentuk integer kan ya.
Makanya saya merubah defaultnya dengan cara print float-nya tambahin float sebelum belakang variabel float C. Maka hasilnya 25,0 di sini. Ada koma nolnya. Lalu ada lagi untuk yang tipe data float, misalkan A-nya itu 2,5 dan B-nya itu cuma 16,3. Ya kan sebenarnya kan di sini kan hasilnya kayak 18,8 ya, sini 18,8. Kalau misalkan di sini karena ini integer, maka hanya di copy-nya adalah 18-nya saja. Seperti itu. Lalu yang ada selanjutnya adalah tipe data float. Di sini saya ada yang error juga di sini saya masukkan misalkan seperti ini ya, saya run dulu. Ini saya mencari luas segitiga float input. Perbedaan segitu aja, tinggal tambahin float input untuk memasukkan nilainya, luasnya itu rumusnya segini. Nah, di sini saya akan menggunakan sintaksnya round. Nah, round di sini adalah untuk kita mengatur mau seberapa banyak koma angka di belakang koma. Kan kalau misalkan koma itu kadang angkanya sangat banyak ya. Makanya untuk membatasinya kita menggunakan round ini. Misalkan round luas 2. Misalkan 2 ini kan artinya saya meminta luas 2 ini adalah saya meminta hanya ada 2 angka di belakang koma. Misalkan saya alas segitiga misalkan 2, 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini kan ya. Ini kan ada 5 ya belakang komanya. Nah, kalau misalkan saya hasilnya saya akan meminta 2 aja berarti hasilnya akan 2,12 seperti itu. Lalu untuk membuktikan lagi saya akan ini print type luasnya dengan masuk kelasnya tetap float seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah tipe data yang booleans. Saya di sini masukkan ada if else, ada logika not, or, and, dan SOR. Yang pertama adalah if else hanya biasa, jadi A-nya 10. Jika dan else itu kan yang lainnya ya. Misalkan jika B-nya ini lebih besar daripada A, maka print-nya itu B lebih besar daripada A, dan kalau yang lainnya misalkan B lebih kecil daripada A. Karena di sini saya run dulu. Nah, karena di sini B-nya adalah A-nya adalah 10 dan B-nya adalah 5, maka artinya hasilnya adalah B lebih kecil daripada A. Seperti itu. Lalu lanjut ke logika, yang pertama adalah logika not. Logika not adalah si not ini kebalikan dari data awal. Misalkan si A-nya adalah true, maka sintaksnya B itu not A ya, segitu. Maka di sini logika not-nya data A adalah true, maka data B-nya adalah false. Lalu selanjutnya adalah logika OR. Logika OR adalah jika ada true, maka hasilnya true. Jika salah satunya ada true, maka jawabannya adalah true. Misalkan A-nya itu false, B-nya itu true. C-nya itulah A or B. Maka kita akan print di sini logika OR-nya misalkan false or true gitu kan ya, false-nya atau or true maka jawabannya true. Kalau misalkan true or true maka jawabannya true. Kalau misalkan false or false karena tidak ada true maka jawabannya false. Kalau true or false maka jawabannya true. Selanjutnya adalah logika N. Logika N ini adalah jika ada false maka false, sama ya seperti yang sebelumnya ini or, cuman bedanya ini kalau misalkan false kan ini dia ya ini N ya. False and true. Karena ada false maka jawabannya false, true and true maka jawabannya true, tidak ada false, false and false jawabannya false, true and false jawabannya false. Dan yang terakhir adalah logika SOR. SOR inilah jika beda, jika salah satu tidak sama, misalkan tidak true atau tidak false maka jawabannya adalah true. Seperti itu. Nah, misalkan true, SOR, false hasilnya adalah true karena beda, false, SOR, false hasilnya false karena sama, true or true hasilnya adalah false, dan false or true ada hasilnya true. Seperti itu. Nah, selanjutnya tipe data koleksi. Tipe data koleksinya terdiri ada dari tuple, list, dictionary, dan set. Ini pertama saya akan menggunakan tuple dulu ya. Nah, tuple misalkan tupelnya saya akan menggunakan nama buah ya, misalkan nanas, apel, anggur, pisang. Nah, untuk memanggil sebuah tuple kita menggunakan itu, kita memanggilnya bukan dengan nama stringnya, tapi dengan nama indeksnya. Indeks itu lah ini saya udah tandain, misalkan indeks itu adalah kayak array gitu loh, posisi. Nah, di Python ini posisi ini dimulai dari 0 bukan dari 1. Maka nanas ini adalah 0, 1, 2, dan 3. Untuk memanggilnya seperti saya run dulu ya supaya untuk memanggilnya misalkan saya memanggil nama buah yang ada di indeks 0 maka hasilnya adalah nanas. Lalu kalau misalkan nama buah di indeks 2 itu adalah anggur, dan nama ini anggur lagi. Maaf saya ingin ganti aja di 1 dan 2 ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Maka kalau misalkan nama buahnya yang 1 di indeks 1 adalah apel, lalu yang udah ada di indeks 2 adalah anggur. Nih, ya. Seperti itu.
Itu untuk pemanggilan. Bisa juga dengan pemanggilan dengan minus tuple. Bedanya apa sih? Nah, bedanya itu adalah kalau misalkan minus, kalau misalkan tadi bukan minus itu kan dimulai dari 0 ya di angka pertama. Nah, kalau misalkan minus itu dimulai dari -1 tapi yang ada di paling belakang. Dimulai dari -1 tapi ada yang paling belakang. Maka jadi -1, -2, -3 dan -4. Nah, misalkan saya memanggil yang ada di indeks -2. -2 berarti kan anggur ya. Tuh, maka di sini outputnya adalah anggur lagi. Lalu kalau misalkan saya memanggil di -1 itulah pisang ya kan, jawabannya pisang ya, benar pisang seperti itu. Nah, habis itu juga dengan slicing tuple. Nah, slicing tuple itu apa sih? Slicing tuple itu kita kita ingin memanggil tuple-nya tetapi secara sekaligus gitu, nggak cuma satu. Nah, gimana sih cara memanggilnya 0/3? 0/3 di sini kan jawabannya itu adalah nanas, apel, dan anggur ya. Nah, maksudnya 0/3 itulah kita memanggil semua yang ada dari indeks 0 ya, dari indeks 0 nih dari nanas sampai dengan sebelum indeks 3. Jadi 3 ini bukan dari indeks 3 tapi sebelum indeks 3 ya. Jadi yang ada sebelum indeks 3 adalah nanas, apel, dan anggur. Maka nanti outputnya seperti ini kan. Nah, seperti itu. Nah, misalkan juga saya mau misalkan nge lagi yang ada dari misalkan dari saya mau manggilannya apel dan anggur saja ya. Misalkan saya mau manggil apel dan anggur saja, maka saya akan menulisnya seperti ini. Nama buah menggunakan kurung siku karena saya memanggilnya apel dan apel sampai anggur saja, apel dan anggur saja, maka saya akan menggunakan apel ada di indeks 1 kan. Lalu saya memanggilnya di indeks 3 karena kan sebelum ya, indeks 3. Saya katakan nah, apel dan anggur saja. Kita lihat seperti ini. Lalu habis itu kita juga bisa mengetahui kita bisa mengetahui berapa size tuple-nya gitu yang ada di tuple kita dengan cara kita mengimport dulu yang namanya sys, lalu kita tulis variabelnya, habis itu sintaksnya seperti ini, sys get size of nama variabel dari tuple kita. Lalu kita print kan seperti ini. Bisa data yang adalah 72 seperti itu. Lalu kita juga bisa mengetahui seberapa banyak anggota yang ada dalam tuple. Misalkan saking banyaknya kan, karena ini sedikit mungkin bisa terlihat ya, tapi kan nanti kita nggak tahu. Nah, kita bisa dengan cara print sintakslah nama buah inilah variabelnya, kita gunakan sintaksnya .count, lalu kita cari misalkan stringnya mau apa. Misalkan di sini adalah apel, maka jumlah apel yang ada di sana adalah yang ada di tuple saya adalah 1, ya kan, jumlah apel 1. Seperti itu. Kita juga bisa mengetahui posisinya juga dalam indeks dengan cara print variabelnya .index lalu stringnya juga nanas. Maka nanas ada di posisi tuple adalah 0, benar kan? Iya, benar seperti itu. Lalu kita juga bisa kalau misalnya kita lebih bingung lagi, kita bisa mengetahui apa saja yang bisa dilakukan dengan tuple dengan cara print dir nama variabel tuple kita. Ada add, class, get it items, content, segala macam seperti itu. Di sini juga saya ada kesalahan juga karena tidak memakai petik saat memanggil. Jadi memanggil saya hanya apel saja, sedangkan ini adalah berbentukan string ya. Jadi harus menggunakan ini juga tanda petik juga. Lalu kesalahan saya yang tadi mana ya? Oh, itu aja tadi kayaknya. Lalu selanjutnya adalah list. List ada berbagai macam ya. Pertama saya contoh-contoh aja list kosong yang tidak ada anggotanya, lalu ada list kumpulan string, ada list kumpulan integer, ada list campuran. Campuran itu ya berbagai macam lah. Nah, kita juga sama, kita dengan pemanggilan biasa dengan cara seperti ini. Saya run dulu pemanggilan biasanya. Lalu adalah pemanggilan dengan indeks sama seperti tuple dengan sesuai indeksnya juga dimulai dari 0, 1, 2 dan 3 seperti itu. Indeks minus juga sama, dimulai dari -1 dari paling akhir, -1, -2, -3 dan -4 seperti itu kan. Yang juga sama kan list kosong, pisang seperti itu. Lalu ada pemanggilan slicing juga sama seperti tuple, seperti ini juga tinggal tambahin 0 tambah titik 22. Lalu kita juga bisa mengubah list. Ini menjadi perbedaan dalam tuple ya antara list dan tuple. Kalau misalkan list itu bisa diubah tanpa harus dirubah tipe datanya gitu. Nah, cara mengubahnya itulah kita pertama kita print dulu ya. Saya print dulu yang campuran lamanya sebagai perbandingan. Campuran lamanya kan ada 150, 33,3, saya dan false ya kan. Nah, saya pengen mengubah nih false-nya gimana. Nah, caranya itu dengan cara kita tulis dulu variabelnya, listnya apa, lalu kita masukkan apa yang sih yang mau kita rubah di sini gitu. Misalkan dari indeksnya ya, pemanggilan sesuai indeksnya bukan dengan stringnya ya. Kita misalkan mau mengubah indeks 3 yaitu false ya kan, campuran. Nah, itu kita rubahnya dengan cara kita masukkan seperti ini dengan kurung siku, lalu sama dengan kita mau apa. Misalkan dirubah menjadi true, di sini saya contohnya berubah jadi true, ya true. Lalu ada
Lalu akan seperti ini. List campuran barunya adalah seperti ini. Lalu ada menambah dan atau menggabungkan list. Misalkan list barunya seperti ini, list tambahannya itu tinggal ditambah aja variabelnya, tinggal kita print. Jadi seperti ini. Ada kesalahan juga saya. Lalu ini adalah perbedaan tuple dan list. Yang pertama perbedaannya tadi sebelumnya kita tidak bisa mengubah tuple isinya, kalau misalkan list itu kita bisa. Lalu yang kedua adalah size list ini lebih besar daripada size tuple. Ya, saya run dulu. Ya. Ini ada error karena saya nggak bisa merubah. Ini saya jadiin komen dulu aja. Ya seperti ini kan, tuple nama buah list ada 64. Nah bisa dilihat kan besar list kita ini adalah 120, sedangkan kalau misalkan besar dari tuple, saya agak salah, tuple ini adalah 64 dengan data yang sama ya, dengan 3 ini itu bedanya beda 64 dan ini adalah 64 ini 120 dan ini adalah 64. Lalu makanya si tuple ini sebenarnya digunakan untuk apa ya? Untuk memasukkan data yang data pasti gitu ya, nggak bisa diubah. Penggunaannya seperti itu. Nah, gimana sih sebenarnya? Tapi tuple bisa nggak sih caranya untuk bisa diubah? Bisa sebenarnya diubah, tapi harus kita dirubah dulu tuple ini ke dalam list. Nah, caranya itu seperti ini. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, kita kalau mau ngubah tuple itu pertama caranya kita rubah dulu dengan cara kita memasukkan variabel baru, kita rubah dengan cara list, itu dengan cara list, kita tulis dulu listnya, lalu tuple nama buah. Ini dengan ini, salah, maaf. Ya. Kita rubah dulu ke dalam list. Kita, mana nih, salah saya, tuple. Saya yang salah. Maaf ya guys, sebenarnya yang salah, tuple nama buah B1. Bentar, kita set aja. Saya ini aja. Ya, nah maaf saya tidak ada kesalahan. Untuk mengubah tuple itu kita caranya dengan list tuple nama buah, kita rubah dulu tuple ke dalam list, lalu kita rubah b-nya itu. Jadi misalkan saya mengubah nanasnya ini, indeks satunya unit 1, lalu kita akan pemanggilan print b, maka akan berubah ya. Jadi yang pertama ini tuple nama buahnya ini masih dalam bentuk tuple, sedangkan yang udah jadi list itu adalah variabel yang b, kelasnya list. Seperti itu. Selanjutnya adalah set. Set ini yang pertama sifatnya adalah himpunan itu sifatnya tidak berurut ya, dia tidak memperdulikan urutan seperti itu, sifat tidak terurut. Nah, cara untuk agar si set ini terurut adalah dengan cara sorted. Biar kita terurut, kalau misalkan mau terurut di setnya seperti itu. Ini type-nya ini untuk himpunannya, kelasnya set untuk membuktikan. Nah, si set ini berguna untuk kita kalau mau memasukkan seperti apa ya, kayak ganjil genap ini untuk menampilkan himpunan ya, untuk himpunan maksudnya. Jadi misalkan saya ada angka ganjil di sini 1357, genapnya 2468 dan bulatnya 1234. Nah, untuk menampilkan gabungan himpunan itu kita bisa dengan cara kita memakai sintaksnya dot union. Misalkan saya mau menggunakan ganjil dan genap ya, saya akan nulisnya ganjil dot union dalam kurung genap. Seperti itu, saya run dulu. Nah, makanya gabungan dari genap dan ganjil adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Seperti itu. Nah, untuk menampilkan irisan, sintaksnya telah dengan cara dot intersection. Misalkan saya mau apa sih yang sama dari antara bilangan genap dan bulat ya kan? Nah, ini kita menggunakan intersection, maka irisannya adalah 2 dan 4. Seperti itu. Selanjutnya adalah dictionary. Nah, dictionary ini kayak rumusnya itu adalah kalau misalkan rumusnya itulah key, habis itu key itu ya adalah kata awalnya key, habis itu titik 2 dan value. Jadi key dulu baru value. Itulah struktur dari dictionary. Misalkan saya sini ada data klien nama,
Budi, umur 26, statusnya menikah gitu kan. Saya ini saya run dulu kan. Saya run. Misalkan saya mau memanggil namanya saja, maka saya tinggal memanggil dengan cara print data klien nama segala macam seperti itu. Selanjutnya juga umur dan status juga sama. Nah, untuk melihat keys-nya, kalau misalkan bingung kita mau lihat mana sih yang keys-nya aja, itu kita dengan cara print data client dot keys, itu kita melihat keys-nya yang ada di dictionary ini adalah nama, umur, dan status. Satu juga segala sama, misalkan values-nya juga kita bisa melihat kalau misalkan bingung, values-nya adalah Budi 26 menikah, seperti itu. Nah, untuk kita melihat items di sini adalah untuk melihat keseluruhannya, misalkan nama Budi umur 26 itu adalah items, jadi keseluruhannya antara untuk keys dan value. Untuk dari datanya kita tinggal membuktikannya dengan cara print type sama aja, dictionary seperti ini. Selanjutnya adalah tipe hexadesimal. Nah, tipe data hexadesimal ini misalkan kita ada numbernya 1, 2, 3. Nah, cara mengubah ke dalam bilangan asli, ke dalam data hexadesimal itu dengan menambahkan sintaksnya, tinggal nambahin hex saja sebelum variabelnya ya. Misalkan di sinilah print 1, 2, 3. 1, 2, 3 dalam hexadesimal itulah 0x7b. Lalu selanjutnya ada penjumlahan hexadesimal, misalkan A-nya inilah 0AXAB, ya kan, untuk hexadesimal selalu tambahkan 0x seperti itu. Nah, C-nya misalkan A ditambah B. Nah, untuk print dalam hasil hexadesimal kita hanya tambahkan seperti sebelumnya hex tambahin variabel C. Lalu untuk kalau misalkan kita mau bilangannya asal dalam bilangan asli itu tinggal kita print aja, tidak usah ada hex-nya 126. Seperti itu. Selanjutnya tipe data bilangan kompleks. Menurut saya tipe data kompleks itu hanya tinggal misalkan kalau misalkan ada A itu ada 5J, B-nya itu 10J, jadi gabungan antara integer dengan ini ya, char ya, huruf gitu maksudnya. Di B-nya sama dengan 10J, kita tambahkan saja print A plus B sama dengan C, maka hasilnya 5J tambah 10J 15J. Seperti itu mungkin yang sudah saya ekspor. Terima kasih. Oke, makasih ya Givari. Udah banyak yang dieksplor oleh Givari. Jadi semakin tahu ya Givari ya. Sebenarnya ada nggak sih cara untuk kita bisa tahu ketika kita buat list? Internet saya lagi connection. Ketika kita buat list, jumlah anggotanya ada berapa, bisa nggak kita tahu? Jumlah Jadi, anggota dalam list ya, Bu. Bisa nggak? Sebentar ya, Bu. Halo, Wak, tolongin gua. Mungkin perlu saya coba sebentar dulu ya, Bu, setelah saya agak Iya, iya.
Bu, saya sudah dengan cara len ya Bu ya, dengan print len habis itu nama variabel. Boleh coba aja, coba. Siapa Oh ya, tadi? saya share screen Giva lagi ya. Farid, ya boleh. Yang lainnya sambil dicoba ya. Ini ya Bu, sudah ya. Misalkan saya mau menghitung tadi yang list buahnya ya. Mana nih, list buahnya ada berapa, maka saya pemanggilan dengan print len habis itu list buah, maka ada 4. Benar, kan ada 1, 2, 3, 4. Seperti itu Bu. Hasilnya adalah 4. Maaf ya, lagi online tadi. Giva. Ini punya Giva. Ya Bu. Mana Givari? Pakai Pakai print len, misalkan saya mau menghitung ya berapa jumlah list buah ya, misalkan list buahnya berapa, kan ada 1, 2, 3, 4, saya menggunakan print len list buah, maka hasilnya adalah 4. Seperti itu Bu. ya. Oke, jadi semuanya bisa tahu ya, kita pun bisa melakukan perhitungan atas jumlah anggota dari list tersebut. Baik, mungkin sekian itu saja ya Bu ya. Ya baik, terima kasih ya Givari. Ya. Ada lagi mungkin yang punya hal yang berbeda dari Givari untuk bisa di-sharing bareng di sini, tambahan lain. Silakan, adakah? Ada yang mau nambahin dari yang sudah kita lihat bareng-bareng punya Givari? Nggak ada? Kalau Anda lihat, tadi saya lihat di Givari juga ada manipulasi stringnya Givari ya? Udah ada ya manipulasi stringnya dari Givari? Iya tadi. Ya, itu nanti bisa di-combine. Kalau Givari kan tadi melihat melakukan operasi pada stringnya, langsung ya kata 1 tambah kata 2, print kata 1 tambah kata 2 gitu kan di Givari.
Anda bisa mewakili dengan satu variabel misalkan. Bolehlah utak-atik kayak gitu ya. Itu fungsinya kan mencoba sebenarnya. Jadi jangan terpaku ini harus A gitu. Yang namanya algoritma, kalau Anda tahu, tiap orang bisa memiliki algoritma yang berbeda. Ya. Jadi kalau saya ngajar algoritma nih, saya minta Anda membuat satu algoritma, membuat misalkan, coba saya minta algoritma membuat mencari luas persegi panjang. Kita tahu rumusnya iya, tapi cara Anda menuangkan, pasti tiap mahasiswa itu memiliki cara yang berbeda. Kalau misalkan sampai sama, plek sama, nyontek. Udah. Nggak mungkin banget, enggak. Ya, jadi kenapa? Saya tahu, setiap kamu tuh pasti punya pemikiran berbeda. Gitu. Memiliki langkah yang berbeda. Kan algoritma kan Anda menuangkan langkahnya ya. Tetapi jangan sampai langkah itu akhirnya tidak membuat solusi. Kan algoritma memberikan langkah untuk mensolusikan. Ya, mencari tujuan, mencapai tujuan. Kayak dulu contoh waktu belajar algoritma, sederhananya belajar pemahaman algoritma itu dari kalau kita mau kirim surat, algoritmanya apa ya, langkahnya ya, algoritmanya, langkahnya, kan. Ambil kertas sama pulpen dulu, pertama. Terus tulis suratnya, terus ngapain lagi, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ketika algoritma tersebut berganti, suratnya bakal nyampe nggak? Suratnya akan ada isinya nggak? Kan kayak gitu, itu kan algoritma gitu ya. Tahapannya mungkin iya sama, tapi kan cara Anda menuangkan bisa berbeda. Itu sebenarnya. Baik, untuk minggu depan kalau Anda melihat ke RPS adalah tentang percabangan. Silakan Anda buka project baru di Python-nya ya. Bukan new project-nya. Jangan pakai file Jupyter yang sama. Mulailah eksplorasi tentang percabangan. Bisa dipahami? Ya. Silakan Anda coba percabangan. Kembali lagi saya ingatkan, di sini yang saya butuhkan itu bukan berarti kalau si A temennya itu percabangannya cuma nyoba if. Nah, percabangan apa sih? Percabangan itu loop. If ya, benar ya? If. Terus si A cuma if, akhirnya kamu ya if doang. Kan nggak harus kayak gitu. Itu fungsinya eksplorasi ya, yang saya bilang. Kamu boleh menggunakan media pembelajaran yang lain. Kita saling melengkapi di sini. Itu sebenarnya. Itu kenapa saya selalu tanyakan, kalau udah satu teman presentasi, ada nggak nih tambahan yang lain dari teman-teman? Mungkin kita akan memperkaya gitu. Itu fungsinya sebenarnya eksplorasi diri, kemudian didiskusikan. Saya nggak mau, misalkan, nih percabangan pakai if, terus saya ngajarin cuma if doang, terus kamu bisanya cuma if doang. Saya nggak mau kayak gitu. Ya. Itulah kenapa saya selalu minta teman-teman, ayo siapa yang mau buka diskusinya. Nggak usah takut. Namanya belajar, kalau salah iya. Tapi mestinya sebagai mahasiswa, Anda belajar. Kalau salah, solusinya gimana ya? Itu yang kadang saya nggak suka tuh. Anda nggak coba untuk mensolusikan, padahal Anda bisa. Anda harus asa itu. Terus yang bikin saya marah lagi, kadang kalau pertanyaan saya sangat textbook, ya, kalau ini kan uji coba ya, kalian harus banyak explore, emang mencoba di Python. Kalau saya tanya textbook, saya nanya, apa beda integer sama real atau float? Terus kamu nggak bisa jawab, saya marah, pantas nggak? Pantas lah bagi saya. Masa iya, secara konsep Anda nggak tahu, itu kan bisa Anda baca. Saya akan sangat marah sekali, Anda tidak tahu konsep itu. Terus Anda akan bilang, lah, Ibu belum ngajarin. Hey, hello, Anda hidup di zaman apa? Kenapa harus menuntut saya mengajarkan Anda? Itu ya. Jadi di sini saya duduk di depan bukan berarti yang saya harus memberikan terus ke Anda. Saya di sini memandu Anda, ya, mengarahkan Anda, berdiskusi bareng, ya. Tidak melulu kayak sama sih sebenarnya mau guru yang akhirnya yang Anda sebut di dosen di universitas, ya sama. Di sini kita belajar bareng-bareng. Kalau saya sih bilangnya gitu ya. Jadi Anda pun harus mengasah kemampuan Anda. Bukan berarti gini, lah Bu Deti, gue disuruh nyobain. Gue tahu tipe data aja. Enggak. Di YouTube banyak nggak pembelajaran Python? Banyak. Ada nggak materi dalam bentuk PDF tentang Python? Banyak. Ada nggak bukunya? Di Gramet? Ada lagi.
Ada nggak e-booknya? Ada, saya punya di rumah. Oke, cuma saya kalau ngajar saya udah nggak bawa karena udah bawaannya aja lihat tuh sebanyak itu berat banget. Saya nggak mungkin bawa buku kan ke sini gitu. Dan saya emang lebih prefer kamu pasti harus explore karena ketika kamu melakukan eksplorasi mau nggak mau nih kamu dituntut untuk bergerak. Mata kamu melihat, kalau kamu pakai YouTube kamu mendengarkan, kamu menggunakan tangan kamu untuk mengetik. Itu akan beda rasanya ketika kamu cuma ngedengerin saya ngomong doang. Ya, akan sangat berbeda, insya Allah akan bermanfaat untuk kamu ke depannya gitu. Apalagi ini adalah mahasiswa informatika ya. Python itu meskipun dalam satu bagian, menjadi satu bagian dari mata kuliah algoritma pemrograman 2, ya, tetapi kalau nanti insya Allah Anda akan menyadari ketika memang sudah tiba masanya Anda tahu itu, Python ini adalah satu hal yang bisa sangat bermanfaat bagi Anda dan ke depannya perkembangan karir Anda. Gitu. Ya, jadi tolong kesempatan ini jangan disia-siakan gitu ya. Mumpung saya senang ketemu Anda mahasiswa tingkat 1 di sini. Jangan pernah ngerasain adanya penyesalan yang seharusnya bisa Anda sebenarnya sih kalau saya bilang bisa dihindarin sih, apalagi kalau penyesalan dalam hal nilai ya dan kemampuan Anda gitu. Saat ini tingkat 1 ya udah fokus aja dulu sama belajar Anda gitu. Kemudian punya target nilai. Saya tuh selalu bilang tuh kalau sharing di kelas tuh teman sebelah Anda itu udah bukan kayak saingan lagi, udah nggak ada peringkat 1, peringkat 2 ya di kuliah tuh nggak ada itu. Tapi kan sebenarnya yang menjadi saingan Anda adalah tujuan Anda, tujuan di sini dalam hal ini tujuannya tuh kamu mau dapat IPK berapa, ya. Mau dapat IPK 3,5, ya udah kalau gitu kamu belajarlah berhitung untuk mendapatkan IPK 3,5 berapa nilai A yang harus kamu capai. Kan bisa kamu hitung sebenarnya. Bisa loh itu. Kan udah tahu mata kuliah ini jumlah SKS-nya berapa. Nanti tinggal kamu kali kalau A itu kan angka kreditnya berarti 4, gitu kan? Udah kayak gitu. Dan saya selalu kasih masukan kalau punya cita-cita tentang nilai, jangan puas dengan nilai C. Berpuaslah diri untuk mendapatkan nilai A, minimal B. Gitu ya. Insya Allah pasti bisa ya itu dicapai. Oke, baik, kalau kayak gitu kita ketemu minggu depan dengan tugas ini silakan Anda kumpulkan di link pengumpulan tugas. Ya, ikuti aturan pengumpulan tugasnya. Kemudian tugas Anda, PR Anda untuk minggu depan melakukan eksplorasi terkait percabangan. Ya, silakan di Jupiternya aja dulu. Buat latihan soal, contoh soal terkait percabangan apa yang kamu bisa eksplorasi itu. Minggu depan akan kita bahas dengan Jupiter Notebook-nya. Baik, ada yang mau ditanya ya? Silakan, mau ditanya apa? Yang apa? Coba aja lagi. Ya, baik ya. Ada lagi pertanyaan? Bentar-bentar yang di online. Apa? Yang di luring. Untuk yang tugas 2 minggu ini, minggu kemarin dengan minggu ini yang Anda kumpulkan adalah IPNB-nya dan PowerPoint-nya. Silakan Anda submit. Kemudian Anda saya berikan PR untuk minggu depan. PR-nya buka Jupiter baru ya, file Python baru, silakan Anda eksplorasi terkait percabangan. Apapun yang Anda bisa dapatkan selama pembelajaran mandiri Anda. Ada lagi tadi Arya mau nanya atau siapa? Kalau yang IPNB tipe data, kan tipe data ya, saya kayaknya nggak yang tipe data akhirnya kan jadi tugas kedua masih ya, karena kan kemarin nggak dikumpulin ya? Kemarin dikumpulin nggak? Tipe data pertama? Enggak kan? Ya udah, jadi masih jadi satu kesatuan aja tugas 2 tipe data. Panduan itu apa sih? Saya lupa. Emang panduan ya? Tugas 1 apa? Tugas 1 yang panduan. Tugas 1 itu Jupiter. Terus tugas 2-nya apa? Tugas 2 PPT-nya. Tugas 3 berarti tipe data. Ya udah itu. Udah, sepakatin aja satu kelas. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Disepakati aja, diketik tuh di grup.
Ada lagi Berarti yang mau nanya? Ibu berarti kan Jupiter kan itu berarti bikinnya tugas 3 terus PPT-nya juga 3 berarti. Iya. Oh iya. Judulnya samain aja judulnya ya. Iya, Bu. Judul antara IPND sama PPT-nya. Hai. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan. Insya Allah sehat semua ya. Tidak ada kendala, tidak ada halangan. Saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam tutup ya warahmatullahi wabarakatuh. Zoom-nya ya. Bye-bye Ibu.